Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nih, kami dari Universitas Sriwijaya, khususnya dari Fakultas Ekonomi dari jurusan akuntansi. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan men-share materi sama kalian terkait stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial dalam mata kuliah Kebank Sentralan yang diampu oleh Bapak Dirta Pratama Atiatna, SE MSI. Nah, mungkin teman-teman di sini masih kebingungan nih terkait materi stabilitas sistem keuangan. Bagaimana sih suatu negara bisa mengatur sistem keuangannya, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh negara ketika negara mau mengatur stabilitas sistem keuangannya. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang akan menyampaikan materi ini. Yang pertama itu saya sendiri, Rizky Agus Santoso, selaku moderator. Kemudian ada Mia Justinasari, teman saya lagi, dan ada Miss Nalia, Sabrina, Rashika, dan Sabrina Lestari. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung persilakan teman-teman saya untuk menyampaikan materi-materinya. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Rizky Agung Santoso. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kebijakan makroprudensial, di mana diawali dengan berubahnya tingkat suku bunga dari yang awalnya 1,75% itu naik secara drastis hingga 5,25% di Amerika Serikat. Akibatnya banyak subprime mortgage atau yang biasa disebut kredit sektor perumahan di Amerika Serikat itu terjadi masalah yang besar, bahkan hingga kolaps karena banyak yang gagal bayar. Hal tersebutlah yang memicu krisis keuangan global di Amerika Serikat dimulai. Terjadinya krisis global ini itu menyadarkan banyak pihak bahwa perlunya atau pentingnya kerangka kebijakan baru untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, yang mana disebut kebijakan makroprudensial. Lalu, bagaimana implementasi kebijakan makroprudensial di Indonesia? Sebenarnya, secara tidak langsung, Indonesia itu sudah menggunakan kebijakan makroprudensial, yaitu ketika Indonesia ingin memulihkan sistem keuangan dari dampak krisis 1998 dan dimulai tahun 2003, Bank Indonesia sudah berperan aktif. Antara lain dengan yang pertama melakukan penyusunan blueprint stabilitas sistem keuangan Indonesia yang mana dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan mikroprudensial dan makroprudensial. Yang kedua adalah pembentukan unit kerja yang mengelola stabilitas sistem keuangan, serta publikasi hasil pengawasan dan analisis sistem keuangan setiap 6 bulan yang dikenal dengan kajian stabilitas keuangan. Lalu apa sebenarnya stabilitas sistem keuangan itu? Jadi pada umumnya setiap pengambil kebijakan itu memiliki definisi yang berbeda-beda terkait stabilitas sistem keuangan. Namun dapat saya simpulkan bahwa definisi stabilitas sistem keuangan itu adalah di mana sistem keuangan berfungsi secara efektif dan efisien di dalam perekonomian dan menunjukkan ketahanan terhadap berbagai gejolak yang mungkin terjadi dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun 5 aspek yang harus ditekankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis. Yang pertama, aspek keterkaitan makrofinansial. Yang kedua adalah prosiklitas keuangan. Yang ketiga adalah kebijakan yang digunakan. Yang keempat adalah proses penyebaran resiko sistematik ke seluruh sistem keuangan. Yang terakhir adalah aspek perilaku herding behavior dan information contagion. Lalu apa itu sebenarnya prosiklitas perilaku sektor keuangan? Prosiklitas keuangan itu timbul atas ketidakseimbangan dari 4 faktor
makrofinansial. Jadi prosiklitas itu adalah perilaku sistem keuangan yang mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika ekspansi dan memperlemah perekonomian ketika siklus kontraksi. Lalu, apa saja faktor pemicu munculnya prosiklitas? Yang pertama adalah informasi asimetris. Yang kedua adalah perilaku terhadap resiko. Berikut ini ada tabel interaksi antara siklus bisnis, perilaku terhadap risiko, dan siklus keuangan. Pada fase ekspansi, ditandai oleh stabilitas makroekonomi dan peningkatan pertumbuhan. Keyakinan investor meningkatkan optimisme dalam melihat perekonomian. Hal ini mendorong perilaku yang cenderung mengambil risiko tinggi, yang mendorong kenaikan permintaan kredit dan harga aset. Kemudian risiko di sektor keuangan menurun, penyebaran suku bunga kredit turun, dan penyisihan aktiva berisiko berkurang karena bank lebih melihat perspektif jangka pendek daripada perspektif jangka panjang. Kenaikan harga aset menyebabkan meningkatnya nilai kolateral sehingga mendorong peningkatan penyaluran kredit. Kemudian ketika fase kontraksi atau pada saat perekonomian turun, perilaku investor berubah menjadi menghindari risiko. Dampaknya adalah harga aset menurun sehingga nilai kolateral jatuh. Bank merespon dengan cara melakukan deleveraging, yaitu menggeser portfolio dari kredit yang berisiko tinggi kepada aset yang berisiko rendah. Kemudian kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial ini berfungsi untuk memelihara keseluruhan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial itu sendiri yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan, akses keuangan, dan UMKM dalam mendorong terpeliharanya SSK, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Ada 5 karakteristik kebijakan makroprudensial. Yang pertama itu, memiliki tujuan utama mitigasi risiko sistemik. Yang kedua, ada memiliki ruang lingkup sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, memiliki piranti prudensial atau piranti moneter. Yang keempat, memiliki interaksi dengan kebijakan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu mencakup dimensi cross-section dan time series. Klasifikasi instrumen kebijakan makroprudensial dibagi menjadi 3. Bagian diantaranya tujuan perumusan kebijakan, kategori kebijakan yang akan dirumuskan, dan pendekatan penggunaan instrumen. Tujuan perumusan kebijakan. Berdasarkan tujuannya, mengklasifikasikan kebijakan makroprudensial menjadi 3 bagian, yaitu credit relate, liquidity relate, dan capital relate. Selanjutnya, kategori kebijakan yang akan dirumuskan. Instrumen kebijakan makroprudensial dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu instrumen kebijakan yang dikembangkan khusus untuk memitigasi risiko sistemik dan instrumen kebijakan yang dikalibrasikan secara berulang. Instrumen makroprudensial yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan mitigasi risiko hanya bersifat relevan pada saat instrumen tersebut diimplementasikan, kemudian dapat ditarik kembali apabila risiko tersebut telah berhasil dikendalikan. Yang ketiga yaitu pendekatan penggunaan instrumen. Dibagi menjadi beberapa, diantaranya single versus multi. Yang kedua yaitu board-based versus target. Yang ketiga yaitu fixed versus time varying. Yang keempat, rules versus discretion. Dan terakhir yaitu koordinasi dengan otoritas lainnya. Perbedaan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Yang pertama yaitu kebijakan mikroprudensial. Pemantauan dan kebijakan dalam menjaga stabilitas individual institusi keuangan untuk mempertahankan kesehatan dan ketahanan individual keuangan melalui disiplin pasar, pengawasan kesehatan individu institusi, regulasi prudensial, dan komunikasi yang resmi. Sementara kebijakan makroprudensial, pemantauan dan kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan guna menghindari terjadinya risiko sistemik melalui kebijakan moneter, jaringan pengamanan sistem keuangan, kebijakan fiskal, dan pemantauan hubungan dan keterkaitan antar institusi keuangan. Yang kedua yaitu kebijakan mikroprudensial
resiko diukur dari tingkat kesehatan dan kinerja setiap institusi keuangan. Sementara kebijakan makroprudensial, resiko diukur dari spillover, dampak dan biaya yang ditimbulkan, termasuk interaksi dengan makroekonomi. Selanjutnya yaitu interaksi kebijakan makroprudensial dengan kebijakan lainnya. Kebijakan makroprudensial berinteraksi dengan kebijakan mikroprudensial. Yang kedua, kebijakan makroprudensial berinteraksi dengan kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu kebijakan makroprudensial berinteraksi dengan kebijakan fiskal. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kebijakan makroprudensial di Indonesia. Nah, istilah makroprudensial di Indonesia secara implisit telah digunakan sejak awal era tahun 2000, yaitu berkaitan dengan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi makroprudensial secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang OJK, yaitu mandat BI dalam menjalankan kebijakan makroprudensial. Yang pertama itu mandat kebijakan makroprudensial yang tercantum dalam UU OJK nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, khususnya pada pasal 7 dan pasal 40. Yang kedua yaitu UU nomor 9 tahun 2016, tanggal 15 April 2016, tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau PPKSK. Selanjutnya yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 16 dari 11 dari PBI garing 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Lalu yang terakhir itu ada UU nomor 22 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh BI, dapat disimpulkan bahwa wewenang BI mencakup yang pertama pengaturan makroprudensial dan pengawasan makroprudensial. Selanjutnya, sementara itu pengawasan makroprudensial secara garis besar itu dilakukan dengan kegiatan yang pertama, pengawasan atau surveillance sistem keuangan. Yang kedua, pemeriksaan terhadap bank yang memiliki common exposure yang berpotensi memberikan dampak sistemik. Lalu Bank Indonesia melakukan pengawasan sistem keuangan dalam rangka melakukan penilaian terhadap resiko sistemik. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan, identifikasi dan analisis resiko sistem keuangan, serta penilaian resiko sistem keuangan. Ada 3 strategi kebijakan makroprudensial. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang resiko sistemik. Apa itu yang dimaksud dengan resiko sistemik? Yaitu adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular atau contagion pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran atau size, kompleksitas usaha atau complexity, keterkaitan antar institusi dan atau pasar keuangan atau interconnectedness, serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan yang mengikuti siklus perekonomian. Lalu yang kedua itu bagaimana cara mencegah resiko sistemik. Nah, di sini cara mencegah resiko sistemik menurut PBI nomor 16 garis 11 dari PBI garing 2014, yaitu yang pertama kita harus mengenal dulu sumber resiko. Yang kedua itu pahami transmisi resiko. Yang ketiga, identifikasi indikator yang mempresentasikan setiap tahapan dalam transmisi resiko tersebut atau monitoring. Selanjutnya, setelah melakukan 3 tahapan tersebut, kita melakukan penilaian resiko atau penilaian kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir itu kita melakukan mengembangkan instrumen kebijakan yang tepat. Sumber-sumber resiko pada sistem keuangan. Resiko potensial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu origin, short endogenous versus exogenous. Endogenous merupakan cerminan potensi risiko yang berasal dari dalam sistem keuangan. Sedangkan exogenous yaitu mencerminkan potensi risiko yang berasal dari luar sistem keuangan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung berpotensi untuk memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Yang kedua yaitu trigger
ya, systematic versus idiosyncratic. Systematic yaitu merupakan potensi resiko yang bersumber dari kegagalan secara sistem. Namun resiko ini tidak selalu berdampak sistematik. Sedangkan idiosyncratic yaitu potensi risiko yang bersumber dari kegagalan secara spesifik pada institusi keuangan tertentu. Dari kegagalan secara spesifik pada institusi keuangan tertentu atau sektor tertentu. Yang ketiga yaitu build up period, yaitu short run versus long run. Short run itu merupakan potensi risiko yang terjadi dalam fase yang pendek. Sedangkan long run merupakan potensi risiko yang terjadi dalam fase yang panjang. Sedangkan yang terakhir yaitu impact, temporary versus struktural. Temporary merupakan perilaku dan atau kejadian yang berpotensi meningkatkan resiko dan mengganggu stabilitas sistem keuangan hanya dalam jangka pendek secara drastis. Yang sedangkan struktural merupakan perilaku dan atau kejadian berpotensi meningkatkan resiko mengganggu stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait instrumen peningkatan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Itu yang selanjutnya itu ada penyangga likuiditas makroprudensial atau biasa kita kenal sebagai PLM. Nah, adapun ketentuan-ketentuan dalam PLM itu oleh Bank Indonesia telah diatur menjadi 3 poin ketentuan. Yang pertama itu aset liquid dengan besaran rasio dengan 4% dari DPK atau dana pihak ketiga dalam rupiah. Kemudian aset liquid yang digunakan dalam perhitungan PLM adalah surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh bank. Kemudian dalam kondisi tertentu surat berharga dapat dipergunakan sebagai transaksi repo kepada BI. Kemudian selanjutnya ada counter cycle capital buffer atau biasa kita kenal sebagai CCB. Untuk mengaktifkan CCB ada juga ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral. Yang pertama itu ada bank wajib membentuk counter cycle buffer terlebih dahulu. Kemudian besaran pembentukan CCB-nya itu ditetapkan dalam kisaran paling kurang itu 0 hingga 2,5% dari aset tertimbang menurut resiko. Kemudian yang ketiga ada CCB diperhitungkan setelah komponen modal inti utama dialokasikan. Nah, selanjutnya terkait koordinasi antar otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, mungkin teman-teman sekarang penasaran siapa saja sih sebenarnya yang berada dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini. Nah, di sini saya akan menyebutkannya satu persatu. Yang pertama itu ada Kementerian Keuangan sebagai sentral ekonomi Indonesia, sebagai sentral pengatur ekonomi di Indonesia. Kemudian ada Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, yang terakhir adalah peran pemerintah, kemudian OJK dan LPS dalam mengelola kebijakan makroekonomi. Pemerintah berperan sebagai pusat pemerintahan dalam mengatur ekonomi dengan membagi tugas-tugas kepada kementerian. Kemudian ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang dimana berperan pada perlindungan konsumen dalam sistem keuangan dari tindak kejahatan yang merugikan konsumen dalam bidang keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, Lembaga Penjamin Simpanan ini berperan sebagai lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah dalam bank. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, saya dan teman-teman saya sampaikan dalam video kali ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam materi ini sudah dijelaskan bahwasanya negara Indonesia atau suatu negara perlu menjaga stabilitas sistem keuangan di samping menjaga sistem stabilitas makroekonomi. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Mungkin itu saja teman-teman sekalian video yang sudah kami buat pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.